waktu pas kakak proses bikin kopi ini kan sebetulnya udah hampir sekitar 3 tahunan yang lalu. Alhamdulillah Allah baru ijabah dan mempermudahnya tuh ya di tahun ini, mulai drama dari siapa orang di balik layarnya, terus orang-orang yang akan kontribusi di kopi ini, terus akhirnya Kak Bilar memutuskan untuk oke deh saya kalau kayaknya bikin sendiri aja. Dari awal saya sebelum nikah, awal saya deket sama istri, saya juga kan sempat punya bisnis F&B juga dulu aja sih. Kita bahkan punya waktu itu 38 cabang ya. Cuma ya Maduro exit karena ada satu hal, tapi akhirnya itu bisa jadi pelajaran buat kita untuk memperbaiki secara sistem, secara struktur, secara manajemen, untuk bisa kita berharap bukan hanya kita kejar secara quantity, tapi bisa mengejar quality dan berharap 24 Forever ini bisa menjadi satu bisnis yang sustainable, bisa long last lah. Tidak hanya sekedar 3 atau 4 tahun, tapi bisa seterusnya, dan mudah-mudahan bisa menjadi bisa bersanding lah dengan brand-brand kopi lainnya yang udah punya nama. Selain itu juga memilah dan memilih orang yang terlibat di sini itu sangat penting ternyata, karena itu akan mempermudah dan memperlancar apa yang kita konsep, apa yang kita mau, apa yang mau kita buat, dan akhirnya alhamdulillah dengan Kakak Bilar yang memang benar-benar turun tangan sendiri, beliau yang urus sendiri, mulai dari bikin challenge nama harus apa gitu, dan ternyata dengan beliau melibatkan teman-teman di sosial media akhirnya adalah nama 24 Forever, dan Masya Allahnya lagi sosok Kakak Bilar memberikan hadiah juga untuk orang yang sudah memberikan saran atas nama 24 Forever Cafe. Jadi balik lagi tadi ke pertanyaan terkait nama 24, itu sebetulnya adalah usulan dari salah satu fans, dimana saya memang ingin mengajak fans untuk terlibat lah dalam bisnis yang kita jalankan ini. Salah satunya adalah mengusulkan nama. Jadi waktu itu saya kasih challenge, nama yang diusulkan yang akhirnya kita pakai akan dapat hadiah waktu itu. Saya kan waktu itu kasih janji hadiah 1,5 juta plus setahun gratis makan di sini, gratis ngopi di sini. Jadi jatuhlah pemenang kepada orang yang mengusulkan nama 24 Ever Cafe, dan dia di situ juga dia menjelaskan bahwa berharap nama ini bisa jadi karena itu identik, tanggal itu adalah tanggal pertemuan kita yang mana bisa dibilang punya historical sendiri ya. Tanggal 24 Forever itu tanggal pertemuan kita, dan setelah saya diskusi kepada istri, saya diskusi juga kepada teman yang mengelola, ternyata menarik juga gitu ya, karena 24 itu selain secara nama universal juga kita berharap ini ada satu tempat yang memang kita bisa buka 24 jam penuh, dan kita juga berharap bisa juga turunannya adalah misal kita punya jagoan 2 makanan dan 4 minuman, atau mungkin di setiap tanggal 24 kita mengadakan program-program activity rutin yang misalkan kita mengundang artis-artis untuk hadir nyanyi atau acara-acara spesial lah di setiap tanggal 24. Jadi memang kita berharap akan ada selalu program-program dan unsur-unsur yang menarik di tanggal 24. Ini menjadi kado kamu juga nggak sih di hari ulang tahun mungkin? Iya, bisa dibilang secara gak langsung ya, ini bisa dibilang ini ada kado spesial juga. Selain tadi saya juga kasih surprise saya berupa kehadiran Budi Doremi ya, salah satu idola saya juga. Jadi ya bisa dibilang bulan Juli ini adalah bulan yang berkahan bagi saya. Banyak sekali keberkahan lah, dari kita mulai grand opening kopi yang bisnis yang kita jalani bersama. Terus kita juga kemarin juga alhamdulillah di bulan Juli juga kita dapat kesempatan untuk
memproduksi satu program untuk Abang L di Mentari TV. Dan juga Abang L nanti rencananya juga akan rilis sebuah lagu di bulan 7. Pokoknya di bulan ini alhamdulillah banyak sekali partner yang datang. Dan juga kemarin alhamdulillah kita dapat penghargaan juga di ITA ya, di bulan Juli juga. Pencapaian yang dicapai mohon doanya teman-teman. Kenapa? Sorry Mam. Di usia ke-29 ini apalagi pencapaian yang dicapai? Saya dari dulu bisa dibilang adalah sosok yang cukup ambisius ya, tidak pernah mungkin ada istilah jangan terjebak di zona nyaman. Nah kalau saya sendiri punya istilah adalah ciptakanlah zona nyaman barumu. Jadi saya tidak pernah mau terjebak di satu zona nyaman. Saya ingin selalu bisa berkembang baik secara karir, baik secara pencapaian. Selagi saya mampu bisa belajar di bidang hal lain, bidang baru yang saya jalankan, saya akan selalu bisa berusaha untuk belajar untuk mendalami hal itu. Termasuk bisnis ini juga kan, bisnis kopi ini kan bisa dibilang adalah bisnis baru yang saya jalankan. Benar-benar kali ini saya benar-benar involved, benar-benar incas di dalamnya gitu. Jadi memang saya pengen menjalankan sekaligus belajar bagaimana sih bisnis development untuk kopi dan sebagainya. Bang, ini kan tadi ngomongin tentang cuannya sendiri seperti apa sih Abang yang semakin warm sekali nih ke Lesti, ke Abila, seperti apa? Insya Allah sekali ya. Kita dikasih anugerah anak yang benar-benar menjadi penerang bagi hidup kami berdua dan keluarga gitu. Dan dengan pertumbuhannya Abang L, alhamdulillah nggak pernah ada yang bikin kita yang gimana justru kita sangat menikmati proses pertumbuhannya Abang L, karena makanya kita sampai bela-belain ya kalau bisa pokoknya kita harus ngurusin berdua ya, biar momen ini tuh benar-benar momen yang berharga untuk kita dan juga Abang, karena momen-momen goldennya pertumbuhan itu kan umur sekarang 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun gitu. Jadi memang ya pasti bersyukur banget dan mohon doanya juga mudah-mudahan Abang selalu diberikan kesehatan dan tumbuh menjadi anak yang soleh, bisa membanggakan kita semua gitu, bukan hanya kami sebagai orang tua tapi mungkin teman-teman di luar sana bisa ikut bangga dengan pertumbuhannya Abang, dengan sosoknya Abang yang bisa apa ya bisa nantinya tumbuh menjadi orang yang bermanfaat untuk banyak orang dan dalam segala hal. Tapi mungkin melihat dari teman-teman ada surprise bertubi-tubi, gimana sih melihatnya gitu? Ada surprise bertubi-tubi gitu. Yang masih ada paparan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi para teman, sahabat, terutama istri saya ya, yang selalu setiap ulang tahun saya pasti effort banget ya, baik itu baik itu memberikan kejutan-kejutan yang spesial, terus doa-doa yang baik tentunya. Mudah-mudahan dengan kami bisa semakin erat, semakin lanjut terus pokoknya dijauhkan dari hal buruk, semakin banyak orang-orang yang tulus yang dekat sama kami. Oke, mungkin dari Kak Lesti mungkin ngadoin apa nih ke Bang Di mungkin? Gak ada, aku gak ngadoin apa-apa, yang penting pokoknya Tadi budi Doremi. yang penting kakak bahagia, sehat, dan yang paling penting adalah sehat terus. Apa yang diharapkan, apa yang diinginkan, Allah ijabah dan Allah kasih kemudahan setiap langkahnya kakak, dan selalu dalam